Hai, selamat siang. Ketemu lagi dengan Investa News. Hari ini tanggal 21 Maret 2023, ya, hari Selasa. Oke, kami akan sampaikan materi stok atau saham yang kita review ya, dengan didahului dua pernyataan. Yang pertama adalah berlakunya disclaimer ya, atau pernyataan disclaimer on ya, yakni semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Itu pernyataan disclaimer kami. Yang kedua, pernyataan tidak ada benturan kepentingan. Jadi sampai saat ini tanggal 21 Maret 2023 jam 2 sore atau siang, kami tidak sedang memiliki saham yang akan kami review saat ini ya. Oke, demikian kedua pernyataan kami ya. Sekarang kita masuk saham yang akan kita review ya, yakni PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM, atau kita baca saja Antam ya. Antam itu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam ya. Antam merupakan anak atau anggota dari MIN-ID ya, Mining Industri Indonesia ya. BUMN ya, ini BUMN Holding Industri Pertambangan ya. Jadi Antam ini perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor ya. Jadi kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit dan batu bara ya. Antam ini mempunyai konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia ya, dan masih banyak cadangan dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ya, sehingga Antam akan untuk berusaha patungan untuk mitra internasional agar dapat memanfaatkan cadangan yang Anda dapat juga jika Anda ya berperan dengan membeli atau memegang saham Antam, terutama ketika Antam melakukan right issue ya. Oke, itu profil dari Antam ya. Sekarang kita akan lihat perbandingan ya, perbandingan Antam ya dengan menggunakan Stockbit ya, stockbit.com ya. Ada perbandingan di sini yang dipilih oleh Stockbit. Ada Antam, Semen Indonesia, BRPT, dan TPIA ya. Oke, jadi ini dipilih dengan pengertian dengan uh, mengasumsikan bahwa apple to apple ya. Oke, di sini kami mau tunjukkan beberapa hal yang menonjol secara finansial ya, atau mungkin ada kelemahan ya jika ada ya, untuk Antam ya dibandingkan tiga kompetitornya ya, bahkan dengan industri ya. Pertama kita lihat current PE. Current PE di sini ada yang disetahunkan ya, annualized, dan ada yang 12 trial method ya, 12 bulan terakhir ya. Kalau kita perhatikan ya,
Kalau yang annualized dan 12 bulan terakhir ya, ternyata memang Antam termasuk yang paling murah ya, paling murah ya. Kalau TPI ya minus berarti rugi ya, posisinya sedang rugi. Oke, kemudian kita lihat earning yield-nya, earning yield-nya. Earning yield untuk Antam itu 6,12% ya, tertinggi ya dibandingkan kompetitornya, bahkan dengan industri dan sektornya, ya, earning yield-nya. Terus kemudian kita lihat net profit margin, ya, oke, tambahan bersih, ya, keuntungan ya. Antam itu 7,38% ya, 7,38% ya, mengungguli kompetitor yang ada di slide ini ya. Oke, kemudian return on equity ya, pengembalian kepada pemegang saham ya. Antam itu 12,31% ya. Jauh lebih tinggi ya dibandingkan yang lain ya. Bahkan juga mengungguli industri dan sektornya ya. Oke, itu gambaran secara highlight keuangan ya dibandingkan dengan kompetitor. Jadi Antam ini termasuk eh, sehat dan kuat ya, sehat dan kuat. Oke, eh, kalau dilihat juga ya dividen ya, dividen tahun 2022 atas laporan keuangan 2023 ya. Oke, yieldnya ya, yieldnya eh, 2,05 ya Antam ya, hanya kalah sedikit dengan Semen Indonesia ya. Oke, kita lihat apakah Antam ada eh, pengumuman pembagian dividen. Kita lihat ya. Oke, terakhir 3 Juni 2022, jadi belum ada ya. Belum ada, tapi karena Antam adalah BUMN ya, punya kewajiban ya, seperti yang kita tahu yang sudah-sudah ya, untuk menyetorkan dividen. Artinya Antam itu harus untung ya, harus untung agar dapat membagikan dividen. Tapi kalau kita lihat tadi ya, apa namanya net profitnya, net profit marginnya maksud saya itu plus ya, tinggi ya. Dan juga kalau kita lihat eh, cash flow from operation ya, cash flow from operation, artinya keuntungan ada 2,651 triliun ya. Oke, cash yang dihasilkan dari operasional Antam sendiri ya, kegiatan bisnisnya ada 2,65 2.651 triliun 2,651 triliun ya. Oke, dan untuk ya net income ya, net income 12 bulan terakhir ya 2,7 triliun ya. Eh, Jauh ya, jauh di atas industri dan sektor ya, juga terhadap kompetitornya ya, terhadap kompetitornya. Jadi ada peluang ya, peluang besar Antam membagikan dividen ya untuk laporan keuangan 2022, artinya di tahun 2023 ini ya. Cuman kalau melihat ke tahun lalu, tahun lalu dividen itu ya bulan Juni ya. Oke, bulan Juni. Jadi masih sekitar sekarang bulan Maret ya.
Ya, 2 atau 3 bulan lagi ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Kita lihat teknikal Antam. Oke, di sini kami menggunakan regresi kanal, zigzag, moving average, MA5 dan juga volume ya. Ini saya tutup saja. Oke, ini kita perbesar. Oke, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, eh, ya di sini ini yang garis biru adalah kanal regresinya ya. Biasanya kanal regresi ini seperti kita analogikan aja pipa yang di dalamnya ada bola kasti yang atau bola pingpong ya, tenis meja yang naik turun ya. Oke, kita lihat ketika dia menyentuh ini ya, garis bawah ini ya, ada lewat sedikit ya, ya lewat sedikit dan seperti bola pingpong dia mantul ya, mantul ya, artinya dia akan berusaha eh, naik ya. Jadi analoginya seperti itu dan kita lihat bahwa Antam ini juga dalam posisi naik ya. Oke, rebound. Jadi kami melihat ya area beli ya dapat dilakukan di harga 1860 ya sampai dengan eh, ya 1915. 1860 sampai 1915 ya. Oke, dengan ya eh, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 1860 ya. Adapun target harga yang diharapkan ya di paling dekat di 2050 sampai dengan 2150. 2050 sampai dengan 2150. Oke, demikian untuk review Antam ya. Eh, Terima kasih buat Anda yang sudah menonton, berikan like, subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain ya. Terima kasih atas dukungan Anda. Itu akan menambah semangat kami bahwa apa yang kami sampaikan boleh mendapatkan perhatian dari Anda dan juga tentunya kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar untuk mungkin perbaikan atau eh, ada request di review sahamnya atau yang terkait dengan Investa Learning ya. Oke, eh, akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.